Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suratno, guru SMP Negeri 3 1 Atap, Jatiburno. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Dajab Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor UKG 21500136403, NIM 2313514054. Saat ini saya akan mengadakan layanan bimbingan dan konseling guna mengikuti uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Gilang. Mari. Jangan duduk. Bentar ya. Baik. Para ini lembur. Anak saya kata. Kok tahu saya di sini? Dia Pak Naan sama kesini. Oh, gitu ya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Penting kan kesehatan dijaga ya Mas. Iya Pak. Ini musim hujan, jangan hujan-hujanan. Iya. Karena kesehatan itu menentukan daripada pendidikan kamu. Oh iya, gini Mas Gilang, ngomong-ngomongnya ada apa kok? Tiba-tiba sekali tanpa ada istilahnya kabar dulu, tidak ada berita apa kok menemui Bapak ke ruang ini. Tapi mohon maaf ya, ini tidak di ruang BP ya. Iya. Tapi tidak apa-apa ya, Tidak. di ruang komputer. Iya. Jadi yang penting kan nyaman gitu kan. Iya. Ya, nyaman. Saya juga nyaman. Makanya kan ini kebetulan saya ada tugas, terus saya kerjakan kan di ruang komputer ini yang tenang. Oke. Terus di sini kan banyak fasilitasnya seperti wifi juga lumayan bagus sendiri kalau dilihat ya, ruang komputer ini biar komputer. Kalau di ruang BP kan jauh sekali di bawah. Iya. Ya, ngomong ada apa? Gimana ya? Saya mau cerita agak gimana gitu ya Pak? Ya bagaimana? Mau cerita apa? Bingungnya itu Pak, ceritanya gimana tuh? Bingung? Iya. Apa yang membuat kamu bingung ya? Kira-kira? Bingung aja Pak, gimana cerita itu? Kan yang mempunyai masalah itu kan Bapak. Yang bukan masalah itu penyimpanan. Ya. Kalau yang punya masalah Bapak, mungkin Bapak tahu. Oh, saya bingungnya di sini ya. Tapi karena yang punya masalah Mas Gilang kan seharusnya Mas Gilang sendiri yang tahu. Oke, gini Mas Gilang, Bapak mau tanya dulu. Kalau bingung, Mas Gilang pernah ini mengikuti konseling individu seperti ini? Belum pernah sama sekali. belum pernah sama sekali. Oke. Ini hanya sekedar informasi aja ya Mas Gilang. Iya Pak. Bahwa konseling individu ini biasanya kan jarang sekali orang yang datang sendiri kados Mas Gilang. Bapak sangat terima kasih sekali Mas Gilang mau datang ke ruangan ini, walaupun ini bukan ruangan BK ya, tapi yang dengan nyaman itu sangat luar biasa sekali. Nah, bimbingan konseling itu sebenarnya kan seperti apa yang saya sampaikan di kelas, bahwa suatu bantuan yang diberikan pada klien yaitu peserta didik atau siswa yang mengalami masalah atau tidak mengalami masalah. Artinya tidak semua siswa itu kan bermasalah. Ada yang mungkin pandai dan sebagainya, tapi dia tidak tahu nanti mau kemana. Kadang-kadang harus bagaimana untuk menempatkan dirinya. Nah, ada yang mengalami masalah seperti penjenengan. Nah,
ini kan macam-macam ya. BK atau bimbingan konseling ini memfasilitasi dari siswa itu agar siswa itu bisa menemukan solusinya sendiri, menemukan jalan keluarnya sendiri dari masalah itu. Jadi Bapak hanya memfasilitasi saja. Karena yang mengalami masalah adalah penjenengan, nanti yang istilahnya menemukan solusi itu penjenengan sendiri, walaupun nanti kita cerita-cerita dengan Bapak. Saya ngerti nggih? Iya. Nah, jadi tujuannya bimbingan konseling adalah seperti itu. Terus yang perlu penjenengan ketahui juga bahwa di bimbingan konseling ini ada asas, Mas. Jadi jangan takut, ada asas yang nanti akan memayungi penjenengan. Yang pertama adalah ada asas kerahasiaan. Nah, semua masalah penjenengan yang diutarakan pada Bapak ini istilahnya tidak akan keluar bocor kemana-mana. Apa Bapak simpan sekuat tenaga Bapak, semampu Bapak gitu. Nah, tapi itu wajib harus saya simpan. Nah, yang tahu hanya Bapak dan Mas Gilang sendiri. Ya, Bapak dan Mas Gilang sendiri. Jadi jangan takut kalau nanti ini dengan nanti takut ini istilahnya aku cerita masalah saya kok diceritakan Pak Ratno kemana-mana. Nah, itu yang pertama ya, ada asas kerahasiaan. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Sukarela artinya apa? Kesukarelaan adalah di sini penjenengan dan saya benar-benar los, tidak ada yang dirahasiakan lagi. Terus ada asas keterbukaan. Ini hampir sama nih. Nah, dari keterbukaan. Jadi kalau di sini tidak ada keterbukaan tidak akan jalan. Ya, nah, bisa dengar tinggi. Ya. Jadi keterbukaan ini harus istilahnya terbangun terlebih dahulu dari penjenengan dan saya. Kalau sudah terbangun, penjenengan sudah tidak merasa ragu lagi, tidak merasa takut, maka di sini harus di sini baru terjadi istilahnya komunikasi yang baik. Itu ya Mas Gilang. Jadi jangan takut kalau Mas Gilang nanti mengutarakan masalah ini, tidak akan saya ceritakan pada siapapun kecuali seizin Mas Gilang sendiri. Pak, boleh masa saya kok diceritakan pada mungkin bapak saya, mungkin saya, nenek saya itu. Bisa paham ya? Paham. Oke, kalau gitu akak pasti ragu-ragu kira-kira. Tidak, ya. Berarti kan keraguan-raguan penjenengan takut ini ya dia. Iya. Oke. Sekarang coba apa maksud tujuan penjenengan menemui Bapak ke ruangan ini, menemui Bapak sini? Jadi gini Pak, saya kan bisa dikatakan perokok berat ya Pak. Rokok berat? Iya. Sehari itu bisa sampai 8-10 batang orang merokok sehari. Banyak ya? Iya Pak. Kadang-kadang kalau sehari semalam itu bisa sampai 1 bungkus lebih juga. Itu ya. Satu hari 8 sampai 10, kadang satu hari satu malam bisa satu bungkus ya, satu bungkus atau 12 batang. Itu jenengan rokok sendiri atau penjenengan dengan teman rame-rame beli rokok gitu? Sendiri Pak. Sendiri. Iya. Terus belinya itu penjenengan per batang atau langsung beli satu bungkus? Satu bungkus. Langsung satu bungkus. Padahal satu bungkus sekarang rokoknya apa Mas? Jarum super? Ngacak itu. Oh iya. Ngacak ya? Ngacak Pak. Ngacak apa adanya. Melihat
situasi kondisi keuangan. sama pengennya apa gitu Pak. Ya. Dan karena rokok yang paling mahal istilahnya mil, kelas mil, yang mana mil-mil itu sampai pada 28 sampai 30. Jarum super itu sekitar 24.000. Uang saku kamu banyak ya berarti ya? Lumayan kan orang tua kan di Jakarta, jadi kirimnya teratur dulu. Berarti kirimnya langsung ke penjenengan ya? Di Rekeningnya? Iya. Tidak lewat nenek atau kakek ya? Iya. Oke. Jadi karena istilahnya keuangannya banyak, terus ini kamu beli rokok dan sebagainya. Nah, kamu tahu, tahu sebagai perokok berat. Nah, terus langkah kamu mau ngapain? Pengennya sih berhenti Pak, berhenti merokok. Oh, berhenti rokok. Iya. Bagus loh mas. Iya. Bagus. Nah, kalau mau berhenti rokok bagus ya. Nah, itu saya sangat mendukung sekali. Karena gini mas Gila, bisa kita ketahui bahwa merokok itu kan yang pertama kesehatan ya. Jadi tahu deh. Tahu. Kalau mengganggu kesehatan gitu. Tahu. Kalau mengganggu kesehatan tahu. Terus yang kedua keuangan juga berkurang. Iya. Seperti rokok. Oke. Gini Mas Gilang, kalau kamu mempunyai keinginan untuk berhenti, apa rencana kamu? Untuk menghentikan kamu itu merokok, apa? Kira-kira? Mengurangi Pak. Mengurangi? Ya, jadi misal seharinya 10 batang menjadi 5 atau 6 atau 8. Oh bagus, iya. Lalu masalahnya apa? Tidak tahu caranya? Iya Pak. Oh, Bapak iya. ada masukan atau gimana? Oh iya. Ya ada masukan nanti, ya. Tapi coba kamu berpikir kembali, kamu refresh kembali, ya. Apakah niatan kamu ini benar semua? Dari hati kamu sendiri? Iya. Atau mungkin hanya sekedar sensasi mencari istilahnya perhatian? Enggak. Dari hati Pak. Dari hati nurani? Iya. Benar. Berarti niatnya aja ya Pak? Iya. Ada ya? Ya. Kalau niatnya ada, berarti kan itu sebenarnya sudah suatu modal yang cukup. Iya. Karena yang pertama orang mau berhenti merokok itu kan karena ini membuat kecanduan. Ini kan gimana ya? Jadi sulit gitu loh. Sulit gitu loh untuk menghilangkan. Enggak, mohon maaf, saya ingin tahu dulu, Mas bilang. Awal mula penjenengan merokok itu bagaimana? Ini teman, bahkan memang lingkungan saya itu teman-teman saya sudah pengangguran, sudah merokok berat. Jadi setiap malam itu malam ada 3 pagi dan merokok di malam. Oh gitu. Jalannya itu saya dipaksa untuk mencoba. Saya awalnya itu nggak mau, tapi di suatu saat itu memberanikan diri untuk mencoba. Oh gitu. Jadi awalnya coba-coba ya. Satu pertama coba dulu masih nggak mau. Yang kedua malah justru ada keinginan sendiri untuk mencoba. Apakah enak ya? Gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi ternyata setelah kamu mencoba enak. Tidak Pak. Oh tidak. Pertama tidak, tapi lama-lama ini dipaksa terus, jadi terbiasa. Oh gitu. Tiba-tiba enak, terus kecanduan. Oh gitu. Oh gini. Jadi lama-lama enak ya. Jadi belum ini terus mencoba, terus lama-lama merasakan enak. Terus dari 1 batang per hari naik menjadi 1 bungkus 1 hari 1 malam. Oke. Itu kalau begadang. Tiap malam begadangnya ya. Ya, kadang juga lebih dari 1 bungkus Pak. Ya. Oke, Mas. Ini orang tua kamu udah tahu? Belum Pak. Belum. Seandainya ini, mohon maaf, seandainya taruhlah kamu ketahuan oleh bapak kamu,
Bagaimana? marah Marah ya. Iya. Maka kamu ingin Berhenti berhenti ya? belum ketahuan. Tapi ada niat ya Mas? Ada. Gini Mas, ada suatu teori namanya behavior kontrak perilaku. Kontrak perilaku artinya apa? Ini ada teori yang mengontrak perilaku penjenengan, yang dikontrak penjenengan, yang kontrak penjenengan sendiri. Nah, ya. Bisa dimengerti ya? Bisa ya. Nah, jadi yang apa yang dikontrak? Perilaku. Perilakunya siapa? Ya Mas Gilang sendiri. Yang kontrak siapa? Mas Gilang sendiri. Ya. Karena teori ini bernuansa atau berawal dan berakhir di perilaku. Oke. Jadi bukan karena siapa-siapa. Nah, modal utamanya dan penjenengan punya niat, gitu ya. Nah, terus kontrak perilaku ini ada 3 loh. Ada 3 poin yang harus penjenengan pahami dulu. Gitu. Ya. Yang pertama ada masalah atau ya ada masalah. Nah itu sudah jelas ya masalahnya apa? Masalahnya Mas Gilang merokok. Iya. Merokok. Nah, merokok sudah dikatakan merokok ya. Ini sebenarnya ya masalah. Terus faktor penyebab masalahnya tadi sudah jelas cerita karena lingkungan. Nah, awalnya diajak merokok teman dan sebagainya, lama-lama terbiasa merokok sendiri. Bahkan sekarang gantian ngajak. Iya. Gitu ya. Nih, masalah ya. Terus yang kedua, selain ada masalah, ada perilaku yang bermasalah, yang membuat masalah itu. Perilakunya yang apa? Tidak sesuai. Nih, perilaku yang istilahnya tidak apa ya, tidak bisa dikatakan perilaku yang melenceng atau tidak rasional. Karena seusia penjenengan kan tidak boleh merokok, tapi ternyata perilaku penjenengan perilaku merokok kan. Nah ini bisa dikatakan disintegritas apa kata-kata perilaku kan. Sehingga ini ada perilaku yang melenceng. Nah terus yang ketiga ada punishment. Punishment itu hukuman. Ada hukuman ketika nanti penjenengan menyepakati dengan kontrak perilaku ini, terus penjenengan melanggar. Apa? Penjenengan sanggup? Insya Allah sanggup. Sanggup ya? Benar. Benar. Kalau seandainya penjenengan saya suruh membuat surat pernyataan untuk pegangan saya, mau? Mau ya? Oke. Kalau mau, coba saya ambilkan kertas dulu. Iya. Ini tulis penjenengan pernyataan, di sini tulisannya surat pernyataan atau surat perjanjian kontrak. Surat perjanjian kontrak dan tanda tangan. Oke, coba ini saya dulu. Jadi surat perjanjian kontrak perilaku. Kedatangan Mas Gilang ini bisa membuat teman-teman Mas Gilang ikut-ikutan. Kalau masalah kalau ada masalah datang ke sini, katanya tidak apa-apa gitu. Dan tentunya harapannya setelah datang ke sini Mas Gilang bisa lebih baik lagi, yaitu bisa bebas tidak merokok lagi. Saya kira cukup sekian dari Bapak. Kalau Mas Gilang mau kembali ke kelas lagi, saya persilakan. Mohon maaf ini tidak bisa ya Mas Gilang, karena pekerjaan Bapak juga ini agak nunggu ini. Maka saya lebih baik ke ruang komputer ini, karena di sana ramai sekali nggak fokus. Tapi mengulang sekali lagi, panjenengan saya terima di ruang perpustakaan, di ruang komputer, maaf, di ruang komputer ini. Ya gitu dari saya, cukup sekian. Selamat siang. Makasih, terima kasih.